Update terbaru, tak terduga peluang Indonesia lolos Piala Dunia semakin besar. Begini jadwal dan format terbaru ronde 4 kualifikasi Piala Dunia. Timnas Indonesia berpeluang bertemu Qatar. Pelatih Iran bocorkan kelicikan Qatar dan AFC. Tak terduga, negara yang menjuarai Piala AFF 5 kali terancam tak lolos Piala Asia 2027. Dan semua kabar timnas terbaru lainnya hari ini akan kita ulas tuntas di sini. Jadi pastikan kalian menonton hingga selesai agar tak melewatkan informasi penting berikut ini. Kabar pertama, update terbaru, tak terduga peluang Indonesia lolos Piala Dunia semakin besar. Begini jadwal dan format terbaru ronde 4 kualifikasi Piala Dunia. Gak terasa ya ronde 3 kualifikasi Piala Dunia sudah selesai. Pertama-tama kita harus berterima kasih kepada Jepang yang sudah mengingatkan timnas kita untuk terus meningkatkan kualitas dengan menurunkan skuad terbaiknya dan mengalahkan Indonesia dengan telak. Jepang seolah menunjukkan bahwa permainan di level Piala Dunia nanti akan sangat berbeda. Maka dari itu timnas kita harus segera berbenah dan meningkatkan kualitas permainan. Karena di ronde 4 nanti timnas Indonesia harus jauh lebih baik dari sebelumnya untuk bisa merebutkan tiket Piala Dunia. Dari awal kita semua sudah menemani perjuangan timnas Indonesia dari ronde 1 sampai ronde 3, yang mana kita juga akan terus mengawal timnas kita di ronde 4 nanti. Maka dari itu mari kita bahas update terbaru, jadwal serta lawan timnas Indonesia di ronde 4 kualifikasi Piala Dunia nanti. Drawing grup ronde 4 awalnya akan dilaksanakan bulan Agustus. Akan tetapi dikutip dari skor Indonesia, jadwal drawing dipercepat dan akan dilakukan pada tanggal 17 Juli nanti. Dari 6 negara peserta ronde 4 akan dibagi dalam 3 pot sesuai ranking FIFA. Di pot 1 akan diisi Qatar dan Arab Saudi. Di pot 2 akan diisi Irak dan Uni Emirat Arab. Dan di pot 3 akan diisi Indonesia dan juga Oman. Ke-6 negara ini akan dibagi dalam 2 grup yang masing-masing berisi 3 negara. Negara yang berada di pot yang sama tidak boleh satu grup. Dan negara yang pernah satu grup di ronde 3 diperbolehkan satu grup kembali. Jadi timnas Indonesia juga berpotensi satu grup lagi dengan Arab Saudi. Peringkat 1 di masing-masing grup akan otomatis lolos Piala Dunia. Jika Indonesia ingin lolos Piala Dunia, maka timnas Indonesia harus sapuh bersih 2 pertandingan. Karena di ronde 4 nanti tidak menggunakan format 2 leg. Jadi meraih 6 poin di 2 pertandingan adalah harga mati untuk lolos Piala Dunia di ronde 4 nanti. Dan untuk posisi runner-up di masing-masing grup akan lanjut ke ronde 5 dan diadu kembali. Format yang akan dipakai yaitu 2 leg home dan away. Pemenang di ronde 5 berhak lolos babak playoff dan akan menghadapi Federasi Luar Asia. Dan pemenang dari babak playoff berhak lolos Piala Dunia. Untuk jadwal ronde 4 akan dilaksanakan pada tanggal 8 Oktober nanti. Sementara ini sudah ada 6 perwakilan Asia yang sudah lolos Piala Dunia. Ada 2 tiket lagi yang harus diperebutkan di ronde 4. Semoga Indonesia jadi salah satu yang mendapatkan tiket Piala Dunia tersebut. Like video ini jika kalian mengharapkan hal yang sama. Kabar selanjutnya, timnas Indonesia berpeluang bertemu Qatar. Pelatih Iran bocorkan kelicikan Qatar dan AFC. Pelatih Iran secara terang-terangan mengingatkan para negara peserta ronde 4 kualifikasi Piala Dunia untuk hati-hati saat bertemu Qatar. Bukan soal permainan yang dibicarakan, akan tetapi pelatih Iran menilai bahwa Qatar selalu saja menjadi negara favorit AFC. Bahkan saat laga Iran versus Qatar di ronde 3, pelatih Iran secara langsung depan muka pelatih Qatar menyindir Qatar adalah negara favorit AFC dan terlihat pelatih Qatar langsung membuang muka dari pelatih Iran. Hal yang sama juga dirasakan Irak, maka dari itu Federasi Irak mengirim surat protes kepada AFC tentang pemilihan tuan rumah ronde 4 yang harus transparan, mengingat desas-desusnya Qatar dan Arab Saudi yang akan ditunjuk sebagai tuan rumah ronde 4 nanti. Sampai hari ini AFC masih diam 1000 bahasa. Apakah Papa FIFA harus turun tangan untuk pemilihan tuan rumah ronde 4 nanti? Menarik untuk kita tunggu. Dan untuk timnas Indonesia juga mengalami nasib yang sama saat menghadapi Qatar. Itu terjadi saat Piala Asia U23 tahun lalu. Saat itu Indonesia kalah 2-0 melawan Qatar. Saat itu 2 pemain Indonesia diganjar kartu merah oleh wasit yang memimpin laga, padahal dari segi permainan saat itu timnas Indonesia tidak kalah. Bahkan walau bermain dengan 9 pemain Indonesia, saat itu sangat mendominasi permainan. Akan tetapi wasit yang memimpin laga seolah-olah bersikap tak adil di lapangan.
Yang mana kita tahu permainan tim Arab pandai sekali mencari penalti dan guling-guling di lapangan. Mungkin hanya saudara kita Irak saja yang bermain tidak penuh drama. Selagi wasit yang memimpin nantinya berlaku adil, timnas Indonesia sejatinya siap bermain melawan siapapun dan dimanapun. Dan kabar baiknya jika benar tuan rumah ronde 4 dilaksanakan di tanah Arab, maka timnas Indonesia juga akan mendapat dukungan dalam jumlah banyak. Mengingat setidaknya ada 2 juta lebih penduduk Indonesia tersebar di tanah Arab sana. Jangankan di Arab, kalau timnas main di planet Mars juga kayaknya supporter sudah menunggu di stasiun antariksa. Kabar selanjutnya, tak terduga. Negara yang menjuarai Piala AFF 5 kali terancam tak lolos Piala Asia 2027. Kali ini kita bahas adik-adik ASEAN yang sedang berjuang di kualifikasi Piala Asia 2027. Secara mengejutkan, negara dengan Piala AFF terbanyak seperti Thailand harus takluk oleh Turkmenistan dengan skor 3-1. Tentunya hasil ini membuat Thailand cukup sulit lolos Piala Asia. Jika mereka kalah lagi, maka usai sudah harapan lolos Piala Asia bagi Thailand. Para supporter Thailand di sosial media Facebook juga mulai sadar bahwa 5 Piala AFF tak ada artinya lagi jika tak mampu lolos Piala Asia. Mari kita beri semangat untuk Madam Pang dan Thailand, semoga bisa nyusul Indonesia di Piala Asia, karena akhir-akhir ini Madam Pang juga sering mendukung timnas kita untuk lolos Piala Dunia, sebagai satu-satunya perwakilan negara ASEAN. Jadi mari kita beri semangat untuk Thailand. Selain Thailand, Vietnam juga harus takluk oleh Malaysia dengan skor 4-0. Yang mana Vietnam juga berpotensi sulit lolos Piala Asia jika mereka gagal menang di laga selanjutnya. Di sisi lain, Malaysia justru sementara ini memiliki peluang besar menyusul Indonesia ke Piala Asia. Seperti biasa, media Malaysia juga jumawa setelah berhasil mengalahkan Vietnam, yang mana di Facebook hari ini sedang ada debat saling sindir antara fans Vietnam dan Malaysia. Ya, Indonesia hanya menyimak saja dan menunggu di Piala Asia 2027 mendatang. Karena memang fokus dari timnas Indonesia saat ini hanyalah lolos Piala Dunia. Evaluasi dan perbaikan juga akan dilakukan oleh para staf pelatih. Karena di ronde 4 nanti timnas tidak bisa menyia-nyiakan satu pertandingan pun. Karena target 6 poin adalah target final untuk mendapatkan tiket Piala Dunia langsung dari ronde 4. Mari satukan suara dan doa kita. Semoga tim nasional sepak bola Indonesia bisa bangkit dan memaksimalkan ronde 4 nanti. Semoga info-info barusan bermanfaat. Sehat selalu teman-teman dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton.